HP dari dia juga. Sehingga ya 1v1 yang bisa diambil oleh Skylar dan reset positioning sekarang Todak lah yang tertekan sangat-sangat jauh sekali. Oke, it's time to RRQ Hoshi untuk bisa memberikan langsung serangan yang mereka punya. Hanya saja satu inner turret di area mid sudah berhasil dirubuhkan. Lordnya bergerak di bagian bawah, siap untuk memberikan tabrakan pula terhadap satu base turret yang ada di laning tersebut. Oke, Lordnya udah mulai dikawal menit ke-18, tapi Finn bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari Ciku. Akankah dia bisa selamat, tapi Battle Mirror Image Ciku masih bisa survive dari satu gerakan yang dilakukan oleh Finn di sana. Dan Lord yang sudah dikawal pula dengan ada Zaman Force, satu base turret di area bottom lane tidak akan bisa lagi dipertahankan. Tapi lihat rival mencoba untuk melaju untuk deploy sehingga terbuka, dan Rogue Pun berhasil untuk mempanis seorang rival dan Blazing Duet Ciku guys. Beserta dengan ada satu ball flicker untuk menyelamatkan Wind of Nature dan juga Winter Trajectory dari Clay masih bisa menyelamatkan dirinya. Aduh, semakin deg-degan lagi, tapi Momo coba lihat sedikit lagi epinya, bahkan Wild Charge dikeluarkan untuk kali ini. R7 pun masih berhasil selamat. Siapa yang akan mengejar dirinya? R7 pasti akan langsung dicuekin habis-habisan. Benar, jual beli serangan yang terjadi sekarang. Keuntungan untuk RQ memang tipis, tapi setidaknya mereka sudah sangat-sangat jauh sekali dari sisi zoning out pemain tim Todak. Dari players goldnya juga rival memang ada di atas, tapi di bawahnya ada dua pemain dari RQ Hoshi. Oke, ini dia R7 siap langsung maju ke depan untuk memberikan gangguan. Again and again mereka harus mengamankan objektifnya terlebih dahulu. Rival butuh dia itu, butuh banget. Butuh bensin lah ya. Iya. Yang kita bisa intip juga dari damage deal Albert yang menyumbangkan 79.000 damage. Sedangkan yang memang ya dari sisi Ciku yang memiliki burst dan juga damage per second. Menjadi di ujung tombak damage dealer terbesar untuk Todak. Lord advantage-nya sekarang bukan minus. Tadi minus, yang sekarang akhirnya plus hampir di angka 4.000 juga. Todak, mereka punya rival, mereka bisa split push nge-distract dari RQ Hoshi sekarang. Tinggal bagaimana setup untuk kumpul 5 fight. Karena item-item dari Skylar juga sudah selesai. Bahkan Blood Wings dimiliki oleh Skylar. Ini damage-nya berkali-kali lipat lagi. Ini Blood Wings bener-bener adalah satu item termahal. BOD versi Magic. Lebih mahal lagi. Lebih mahal pula. Iya. Lebih sakit. Dadanya tembus. Oke, tapi tersisa dua base turret yang dimiliki oleh Todak. Ini akan menjadi PR besar pastinya karena wave minion yang berjalan di arah bawah harus banget dibersihkan. Kalau enggak ya bisa nge-push sedikit demi sedikit. Karena Lord yang sudah evolve bahkan sekarang sudah muncul dan udah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Albert punya Windtalker sekarang, Hayabusa punya Windtalker, hanya saja Yumski didorong. Kali ini ada Way of Dragon, belum dikeluarkan ternyata Jet Kundonya pun tadi udah langsung membuat ada efek knock up yang ada di area tersebut. Hanya saja Lordnya masih berada di area tersebut. RRQ Hoshi masih mendominasi agar tidak ada pemain dari Todak yang bisa mendekat ke area tersebut. Di area yang berbeda bahkan ada Void Crystal yang langsung dikeluarkan. Ada satu Battle Mirror Image yang sudah terlihat. Namun Wild Charge udah connect langsung karena dua player dan bahkan Ciku Geca akan langsung berhasil dihancurkan. Tapi R7 tinggal sendirian dan R7 berhasil menghancurkan rival. Satu keunggulan berhasil langsung didapatkan oleh RRQ Hoshi. Yes, tidak akan ada retribution untuk sejauh ini. 48 detik ke depan ini akan menjadi kesempatan emas untuk RRQ bisa mendapatkan Lord dan akan menjadi berat tambahan pastinya. Tapi lihat Moon yang berlari dikejar-kejar oleh pergerakan dari Clay dan akankah bisa selamat. Bersama Roadman Clay sudah terbuka dan Moon harus tumbang di tangan Deden from Bogor. Yumski langsung ditampol, diajak temenan oleh Hilda. Akankah Yumski berhasil, tapi ternyata masih berhasil kabur. Tapi Finn yang malah bertemu dengan Ciku guys. Ciku guys akan merasakan bagaimana dia bisa dihasilkan, tapi masih ada Battle Mirror Image. Momo dan juga Ciku guys dalam keadaan yang begitu mengerikan. Mereka hanya memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya dan masih berhasil kabur. Yes, dan ternyata di sisi lain Lord's Lane by UBS Gold berhasil untuk diamankan di tangan seorang Albert. Dan sekarang tersisa 4 player yang akan menjadi defensif untuk Todak. Itu dia Skylar, coba lihat Zaman Force-nya ditendang dengan Wave Dragon. Berarti akan ada satu informasi yang begitu baik yang mudah mereka dapatkan. Momo akan landing ke arah mana? Ada Winter Trencher masih gagal untuk bisa memberikan efek knock up terhadap satu player tersebut karena Skylar yang masih berhasil kabur. Ada berbeda dengan Immortal di dalam tubuhnya. Momo terjebak di dalam satu lingkaran ataupun satu petak dari World Legend dan juga Albert dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken-nya. Lagi dan lagi Todak masih bisa mempertahankan karena base-nya. Tapi kita tidak tahu dengan adanya Lord yang bisa membantu pemain dari
Arkeosi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kalau untuk kali ini Arseven-nya mendapatkan begitu banyak damage membantu ke arah tubuhnya. Bahkan Way of Dragon tadi sepertinya membantu Arseven untuk bisa pergi dari tersebut. Moonnya harus mundur terlebih dahulu. Ada satu quad shadow ataupun shadow kill yang sudah dikeluarkan. Dan Bloodwing again and again ada di dalam tubuh dari Skylar. Mereka berhasil mempertahankan lagi. Oke. Lordnya hilang. Yes, masih bisa ditahan tadi karena memang spawn time dari Todak yang cukup tepat juga. Sehingga mau gak mau di sini Arky harus bisa merelakan dulu tahan. Jangan sampai terlalu masuk. Dari sisi item build-nya kita melihat ini adalah full item untuk kedua tim. Sekarang berbicara soal full item, siapa yang akan pecah terlebih dahulu immortalnya? Karena menginjak di menit yang ke-23, respawn time akan terasa sangat-sangat lama sekali. 2 BOD ya. 2 BOD untuk Grok serius R7. sekali damage-nya ini ya, R7 ya. Tapi gak ada immortal gitu loh. Iya ya. Immortal cuma satu, dipegang sama Clay. Dan ini berarti agak PR buat Arkehosi. Mereka harus sedikit lebih bersabar lagi sembari menunggu untuk next evolve Lord-nya. Dari Todak, mereka bisa split push. Memang mereka sudah tidak memiliki best turret, tapi Mobile Legends di atas menit yang ke-20, apapun bisa terjadi dengan satu buah teamfight. Satu buah momen juga. Satu momen yang dilakukan. Tinggal siapa nih? Memang apakah dari cowoknya bisa kasih bukaan yang pas nanti? Atau nanti dari misalnya Hildanya atau bahkan dari R7-nya? Wild chance yang connect terlebih dahulu. Oke, tinggal siapa ya yang menciptakan Oke, di satu Betul. sisi ini RRQ udah kuat banget loh. Mereka tetap dengan pattern yang mereka miliki. Tapi Todak juga udah siap ataupun udah memberikan apapun yang mereka miliki untuk terus-terusan ke defense area yang terus-terusan diserang oleh pemain Arkeosi. Mereka terus-terusan memberikan perlawanan yang memang sangat-sangat bisa menyamakan kedudukan untuk kali ini. Tapi Purple Buff-nya nggak dimiliki oleh pemain dari Todak. Dikasih stiker lagi Nono. Ini Albert memang luar biasa ya dengan adanya satu buah retribution tadi yang ready menghasilkan adanya invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh rival. Tapi sesaat lagi kita akan lihat di mana Lord yang keempat. Ini bakal muncul Lord yang makin diperkuat lagi pastinya. Ini kalau misalkan jatuh ke tangan Ararkyu, akankah masih bisa di defense oleh Todak karena pressure-nya makin besar pasti. Sebenarnya yang ngerinya sekarang ini untuk Arkehosi adalah Ya, mereka biasa. sudah mencapai power spike mereka dari 5 menit yang lalu. Yang berarti kalau memang mereka tidak bisa end, mereka harus menggunakan cara yang lain. Semisal pick off dulu, atau bahkan split push, membiarkan Lordnya berlatih sendirian. Karena untuk tabrak bersama dengan Lord, bisa dipatahkan oleh tim Todak. Iya, namun untuk sekarang mau split push pun rada tanggung karena takutnya itu akan menjadi one way ticket. Yap. Karena mereka tahu rival nggak punya Purple Buff loh. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, ini sudah mulai sama-sama punya power spike sekarang. Di late game, linknya seperti apa? Weh. Ini dia R7 langsung tempelin aja ke dinding. Tapi dari yang berbeda, Finn seperti udah melihat di mana pergerakan dari Ciku guys. Dikejar habis-habisan. Coba lihat dari minimapnya. Pertempuran akan terjadi kan untuk kali ini Samar Pos lanjut kok begitu saja. Ciku guys langsung saja terkurung di tengah-tengah permainan. Arkeosi ada presiden yang dikeluarkan bahkan kali ini shadow killnya. Ciku guys kepada kawakan pergerakan selalu tertangkap juga. Itu dihantam benda tumpul. Batu yang begitu punya damage optimal. Satu kali hantam. Ciku gak bisa kemana-mana dan itu dia satu buah sandwich yang luar biasa. Dijagain. Finnya tadi memotong depan. Di belakangnya tapi Moonnya akankah bisa bertahan karena no wave defensive juga boleh dikeluarkan. Tapi ada masuk di satu buah Chrono dan Synchrovision yang benar-benar sinkron. Di mana Skylar berhasil untuk menciduk Moon di area river. Ini dia rival dengan energi yang sangat-sangat terbatas ditampol sepertinya oleh Finn. Kalau untuk kali ini, hai rival, engkau telah langsung didatengin oleh berbagai bentuk dari landing, dari roll yang dimiliki oleh pemain Arkeosi. Satu persatu Todak langsung menghilangkan playernya. Hanya ada sisa 2 bisa mempertahankan tapi ternyata tidak. Dan ini dia